Oh, luar biasa, Pak. Jadi saya sampai hari ini Pak Muhammad trauma saya naik di ruangan saya, Pak. Saya tiba di rumah itu sekitar jam 3-an Jam 3 subuh. subuh, tapi dijemput sama teman karena mobil saya terbakar juga, Pak. Oh, Ini mobil saya ini, Pak, yang terbakar ini, Pak. Ini nih. Yang menghadap ke sini nih. Sampingnya bis yang menghadap ke sini. Itu. Sampai istri saya jam-jam berapa saya tanya, andainya saya terjadi juga musibah di sana, mungkin inilah foto terakhir saya. Sampai istri saya menangis. Tribuners, sekarang saya berada di gedung DPRD Kota Makassar. Gedung ini pada tanggal 29 hari Jumat malam sampai dini hari tanggal 30 menjadi sasaran dari para perusuh. Jadi kita bisa lihat di sini gedung ini hancur. Ada juga, Bang, di sana ada bangkai-bangkai mobil yang jumlahnya itu adalah 76 mobil, baik mobil pribadi maupun mobil dinas yang hangus terbakar karena dibakar massa. Nah, mobil-mobil ini berkumpul di kantor DPRD Kota Makassar karena pada malam itu ada rapat paripurna untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan yang dihadiri oleh tentu saja seluruh anggota DPRD Kota Makassar dan Wali Kota Makassar Pak Munafri yang sempat kemudian terjebak di gedung ini dan diselamatkan lewat belakang. Yuk kita lanjutkan yuk. Nah, ini kita lihat apa ya istilahnya ya. Gedung ini mungkin untuk merehabnya kembali membutuhkan ratusan miliar ya, dan bau asapnya sampai sekarang masih kelihatan, masih terasa asapnya. Pohon-pohon juga meranggas di sini. Asapnya masih bau. Nah, rupanya ini genset ya, tidak ada yang tersisa sama sekali. Jadi bangunan ini sampai sekarang masih dijaga oleh aparat TNI ya. Ini kita tadi juga sudah berjalan di sana mengelilingi lokasi ini. Di depan ada pasukan TNI, yuk kita lihat di sebelah sana. Maka kemudian banyak orang yang datang ke sini perlu pakai masker karena asap. Oh ya, Alphardnya Bendahara Golkar. ini Alphard ya? Ya, Alphard. Alphard ini udah tidak tersisa sama sekali nih. Alphardnya mobil seharga 1 miliar, ya kan? Ini juga begitu, ya kan? Kumpul semua sini ya. Itu ada tulisan itu, nyawa dibalas nyawa, 13-12. Ada kode 13-12. 13-12. Ini mobil-mobil yang berada di depan, itu tulisan ya, sudah tidak berbentuk lagi nih mobil-mobil. Nah, ini adalah korban dari aksi kerusuhan ini. Ada
Muhammad Akbar Basri, staf humas dan protokoler sekretariat DPRD Kota Makassar, ada Sarinawati, staf DPRD Kota Makassar, ada Saiful Akbar, pelaksana tugas Kasih Kesra Kecamatan Ujung Tanah, ada Rusman Diansah, warga Kota Makassar yang ikut menjadi korban. Nah itu bisa kita lihat ya di Dewan. Ayo Mas. Ini HIS masih ada tulisan tuh DPRD. Jelas HIS ya. Ini pintu-pintunya udah dijarah semua ini, Mas. Pintu-pintu. Nah, itu masih Oh iya. gambar kita masih dapat ya. Pintunya masih Pintu ada ya. diambilin semua. Iya, tapi mesin masih ada Mereka ini. bawa mesin, itu ban-ban pelek. Mesinnya masih ada. Iya. Oh iya. Saat ini saya berada di Kota Makassar bersama Kabak Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Pak Muhajir. Pak, bisa cerita sedikit Pak mengenai peristiwa pada tanggal 29 Agustus 2025 yang lalu. Ya, baik, makasih Pak. Kami ingin menceritakan kejadiannya ya. Ya. Bahwa terjadi pada saat ada rapat paripurna, itu pada sekitar 8 malam lewat. Baru saja dimulai. Itu rapat paripurna mengenai apa? Mengenai membahas masalah anggaran perubahan. Anggaran perubahan. Lanjut Pak. Anggaran Iya. perubahan. Oke. Itu sementara mau dimulai, sudah naik Pak Wali sambutan, tiba-tiba sudah ada gemuruh dari bawah. Itu sudah ada teriakan-teriakan dari depan, maka yang langsung diskor pada waktu itu. Diskor dulu, habis itu melihat situasi, Pak Wali masih ada di atas, di ruang Bapak Pemperda dulu bilang mungkin situasinya biasa. Karena kita ini kan sudah biasa ada demo Pak. Demo itu sudah biasa. 4 sampai 5 dalam satu hari ada demo. Jadi kita anggap ini mungkin demo biasa, tapi ternyata di luar dugaan kami semua sehingga terjadi itu. Ya. Setelah itu Pak? Setelah itu terjadilah sudah ada gemuruh-gemuruh pembakaran di luar, maka seluruh anggota dewan dan tamu-tamu kepala SKPD itu mulai dievakuasi langsung ke belakang ke masjid dan keluar lewat di belakang Pak. Jadi lewat masjid itu Pak ya, di belakang itu masjid, ya. Sampai masjid. Itu termasuk Pak Wali, dikeluarkan dari masjid itu. Iya. Nah Pak, kalau boleh saya tahu, di belakang itu nggak ada massa? Nggak ada massa, karena tertahan karena itu perumahan masyarakat. Masyarakat perumahan. Iya, nggak bisa masuk karena di sana ada apa lagi namanya, ada portal, ada security yang jaga dari lingkungan perumahan. Pak, pada waktu itu jadinya rapat itu nggak jadi dilakukan? Diskor pada waktu itu, dihentikan. Jadi kalau Bapak ingat waktu itu rapatnya masih berlangsung berapa lama itu? 30 menit? Kurang lebih kayaknya 30 menit berlangsungnya rapat. Jadi masih baru mulai tiba-tiba diskors, lalu karena ada gemuruh. Iya. Nah, lalu sampai jam berapa Pak Muhajir di sini? Saya tinggalkan kantor itu, saya lupa ya jam berapa. Yang jelas saya tiba di rumah itu sekitar jam 3-an. Jam 3 subuh? Subuh, tapi dijemput sama teman. Karena mobil saya terbakar juga Pak. Ini mobil saya ini Pak, yang terbakar ini Pak, ini nih. Yang menghadap ke sini nih, sampingnya bis yang menghadap ke sini. Itu mobil pribadi atau mobil dinas? Oh, mobil dinas iya. Ya. Jadi Bapak masih ingat mereknya apa? Innova. Innova. Iya. Innova tahun berapa Pak? Masih ingat? 2015 kalau nggak salah. 2015 iya. Ya. Jadi kebetulan diparkir di depan situ. Iya. Dan ikut jadi korban. Jadi korban. Saya juga cari satu korban. Pak Muhajir, waktu itu apa yang Bapak lihat? Kan Bapak ikut turun ya waktu itu. Turun, lalu kemudian baru pulang nyampe rumah jam 3 subuh. Iya. Nah, yang Bapak saksikan pada waktu itu apa saja? Ya, setelah misalnya kami, ini kan lampu gelap Pak. Gelap ya? Asap sudah mulai, bagaimana mobil bunyi meleduk itu. Oh, luar biasa Pak. Jadi saya sampai hari ini Pak Muhammad trauma, saya naik di ruangan saya Pak. Oh gitu ya? Masih trauma Pak. Lantai 2. Oh, Bapak di lantai 2 waktu iya. itu ya? Ruangan saya lantai 2 Pak. Oh, di lantai 2. Iya.
Pak, pada waktu itu ketika Bapak melihat gedung ini terbakar, mobil-mobil terbakar, yang Bapak rasakan apa, Pak? Saya secara langsung tidak pernah lihat ke depan sini. Yang penting saya evakuasi sama-sama semua ke belakang. Ini kan agak lambat ini terbakar. Yang di depan bagian depan itu yang cepat. Mulai dari luar ya. Ini agak lambat di sini. Gitu. Ya, Pak. Pada waktu itu seluruh pegawai sekretariat itu hadir semua atau Tidak. tidak? Ya? Karena malam hari. Malam hari. Ya? Iya, enggak banyak. Syukur alhamdulillah karena tidak banyak. Dan apalagi namanya? Hanya orang-orang yang bertugas saja. Dan pejabat struktural yang hadir pada waktu itu. Iya. Pak, setelah semuanya ini terbakar, Bapak posisinya ada di mana waktu itu, Pak? Melihat dari belakang sana atau gimana? Saya sudah bergeser. Ini waktu terbakar luasnya ini, kan waktu dimulai dibakar saya masih ada di belakang. Setelah itu saya mulai bergeser. Karena sudah trauma sekali rasanya, saya sudah bergeser. Bergeser ke sampai di sana, baru saya jalan ke apa lagi namanya Faisal, menyeberang ke sana, baru nanti teman dari rumah sakit Dayak menjemput di sekitaran di Jemak. Saya jalan, Pak. Pak, Bapak waktu itu pakaian dinas atau pakaian biasa? Pada waktu itu, Pak, waktu apa lagi namanya ikut rapat pakaiannya, pakaian jas. Karena teriaknya orang malah lomba-lomba buka jas. Banyak yang buka jas. Bapak buka jas juga? Ganti baju saya, cepat lari turun, ganti baju supaya tidak kelihatan. Bapak ganti bajunya di mana? Di lantai 2. Di ruang kerja Bapak? Iya. Kebetulan ada baju gitu Ada ya? baju. Jadi semua orang waktu itu lepas jas semua? Ada yang jas lepas yang tidak dapat ya. Yang dapat baju, yang masih bagus baju dalamnya itu dia lepas jasnya. Yang tidak, dia tetap dia pakai. Ini supaya nggak ketahuan bahwa dia anggota DPR. Saya kurang yang jelas menghindari lah. Kita melakukan menghindaran supaya kelihatannya kita semua sama dengan mau menyamar mereka ini supaya kita bisa tahan mereka naik. Pak, ketika Bapak bergeser keluar sampai sana kan jalan ini, Pak. Iya. Yang Bapak saksikan masa waktu luar biasa. Sepanjang jalan penuh orang, Pak. Saya tidak tahu banyaknya itu orang, aduh. Tapi Bapak nggak diusik oleh mereka? Enggak. Enggak ya? Diusik. Udah biasa. Udah biasa ya? Iya. Diusik. Terus ketika Bapak sampai di rumah, atau keluarga sempat telepon Bapak ini karena kekhawatiran lihat TV, lihat itu gimana, Pak? Sempat. Sempat. Sampai istri saya jam berapa saya tanya, andainya saya terjadi juga musibah di sana, mungkin inilah foto terakhir saya. Sampai istri saya menangis. Tapi Bapak sempat menghubungi keluarga waktu itu? Saya yang ditelepon. Yang ditelepon. Karena secara langsung ini. Ya istri langsung nelpon, saya bilang enggak, aman. Ya. Syukur alhamdulillah. Kalau mereka yang kebetulan tidak beruntung lalu kemudian meninggal, itu Bapak kenal semua nggak, Pak? Yang saya kenal Abai, kan ada staf di sini. Yang satu yang perempuan itu stafnya anggota dewan. Praksi PDI. Bapak kenal tapi dengan dia? Nggak akrab, enggak. Kenal muka iya, tapi akrab. Kalau Abai sangat dekat. Ya karena dia pegawai di sini. Pegawai di sini. Iya. Pak, terus kalau yang satunya lagi? Yang Pak Saipul itu adalah dari SKPD, dia PLT Kasih Kesra di Kecamatan Ujung Tadang. Oh, jadi dia bagian dari Pemko ya? Iya, dia datang rapat paripurna. Oh, dia ikut rapat paripurna. Dia bukan karyawan dari DPRD ya? Bukan. Ya, Pak, kalau boleh saya tahu, sekarang ini teman-teman yang berada di gedung DPRD ini nantinya akan berkantor di mana? Untuk sementara kita berkantor ada Ibu Kabat. Dan rencananya ini sementara mencari apakah ada dua alternatif ini. Adakah lembaga Perumnas, ada kantornya yang kosong atau ada tempat lain. Tapi mudah-mudahan jadi Perumnas lah. Kantornya Perumnas. Kami berusaha secepat mungkin supaya kami bisa berkantor. Tapi proses administrasi kita mulai menyiapkan lagi semuanya mulai hari ini. Pak, seluruh dokumen di kantor Bapak lenyap berarti ya? Hampir lenyap 100%, Pak. Kalau barang-barang lenyap, Pak, yang berharga. Habis. Barang pribadi apa? Barang pribadi apa, barang kan kantor. Biasanya di ruang kerja kan ada barang pribadi. Iya. Semua lenyap. Lenyap semua. Iya. Biar pakaiannya apa ambil semua, Pak. Baik. Aduh. Pak Muhadjir, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Bapak bisa mengembalikan semangat untuk saya berharap bahwa saya kadang-kadang berbilang sama teman-teman bahwa kami berdoa mudah-mudahan cukuplah kami yang mengalaminya. Teman-teman di tempat lain jangan pernah mengalami seperti ini. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Sehat, sukses.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.